Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen 2025 khususnya dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Nur Siami, saya merupakan salah satu dosen tetap program studi akuntansi di STIE Rajawali Purworejo. Adapun bidang keahlian saya adalah akuntansi keuangan dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah anggaran bisnis. Mata kuliah anggaran bisnis adalah mata kuliah wajib berbobot 3 SKS pada program studi S1 akuntansi yang merupakan mata kuliah prasyarat dari studi kelayakan bisnis dan manajemen keuangan. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, mata kuliah anggaran bisnis merupakan mata kuliah yang membahas tentang konsep dasar penyusunan dan analisis anggaran dalam konteks perusahaan. Mahasiswa akan mempelajari tentang tata cara menyusun berbagai jenis anggaran, juga menekankan peran daripada adanya penganggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan juga sebagai alat pengambilan keputusan manajemen. Secara umum, CPL Program Studi Akuntansi STIE Rajawali Purworejo mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah sikap. Mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip utama daripada etika profesi akuntansi. Yang kedua, pengetahuan. Mahasiswa mampu memahami terkait dengan konsep teoritis bidang akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, dan bidang-bidang lain ilmu akuntansi yang relevan. Berikutnya, keterampilan. Mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan usaha, menganalisis laporan keuangan, menyusun kertas kerja audit, dan menggunakan teknologi informasi dalam bidang akuntansi. Yang terakhir, keterampilan khusus. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prosedur audit, audit laporan keuangan, menyusun perencanaan pajak, dan menyelesaikan masalah-masalah perpajakan lainnya. Di akhir perkuliahan mata kuliah anggaran bisnis, capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep anggaran secara umum, termasuk pengertian, tujuan, manfaat, dan jenis-jenis daripada anggaran. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyusun berbagai jenis anggaran seperti anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran kas, anggaran laba rugi, baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang. Yang ketiga, mahasiswa memahami konteks penganggaran sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen baik secara parsial maupun secara komprehensif. Pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah anggaran bisnis itu terbagi menjadi 14 topik utama yang disampaikan dalam 14 pekan. Yang pertama, di minggu pertama nanti yang disampaikan adalah mengenai konsep dasar daripada anggaran bisnis. Kemudian pada pertemuan kedua membahas tentang jenis-jenis anggaran, dan pertemuan ketiga membahas tentang peranan anggaran. Dilanjutkan pada pertemuan keempat, mahasiswa akan mempelajari tentang peramalan penjualan. Kemudian di pertemuan kelima mempelajari tentang anggaran penjualan. Dilanjutkan di pertemuan keenam ada anggaran produksi. Pertemuan ketujuh ada anggaran bahan mentah. Kemudian di pertemuan kedelapan mahasiswa menjalankan ujian tengah semester. Dilanjutkan pertemuan kesembilan adalah membahas tentang anggaran persediaan. Kemudian pertemuan ke-9 itu membahas tentang anggaran biaya yang meliputi tentang tenaga kerja dan overhead pabrik. Kemudian di pertemuan ke-10 anggaran kas, pertemuan ke-12 anggaran piutang, dan pertemuan ke-13 adalah anggaran komprehensif. Kemudian pertemuan ke-14 membahas tentang analisis laporan anggaran, evaluasi kinerja, dan pengendalian anggaran.
Dan pertemuan terakhir, mahasiswa mengikuti ujian akhir semester. Yang berikutnya, metode pembelajaran yang saya terapkan untuk mengajar mata kuliah anggaran bisnis itu dirancang dengan menggunakan metode hybrid learning. Yang pertama adalah dengan metode luring, di mana pembelajaran langsung dilaksanakan dengan tatap muka di kelas. Kemudian yang kedua, dengan metode daring dengan menggunakan Learning Management System, baik dengan menggunakan Google Classroom maupun video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom. Metode perkuliahan anggaran bisnis terdiri dari unsur delivery, interaction, dan assessment atau DIA, yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar mahasiswa. Untuk menunjang keberhasilan pembelajaran di mata kuliah penganggaran bisnis, saya memiliki referensi utama, yaitu buku penganggaran perusahaan karya Dr. Tajihari tahun 2023, kemudian penganggaran perusahaan karya Singgih Getaida tahun 2024, anggaran perusahaan buku 1 karya Gunawan Adisaputro MBA dan Marwan Asri MBA 2010. Ada juga referensi tambahan dari anggaran Catur dan Safrida 2010, dan masih banyak referensi pendukung lainnya baik berupa jurnal dan lain sebagainya. Pada tahap delivery, saya menyampaikan materi perkuliahan secara jelas dan terstruktur, baik melalui ceramah, presentasi, maupun media lain yang relevan dengan pembelajaran. Pada tahap kedua, pada bagian interaction, saya selaku dosen berusaha berinteraksi dengan mahasiswa secara aktif melalui kegiatan tanya jawab, diskusi, atau kegiatan lain yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan pengalaman yang biasanya saya awali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada mahasiswa. Kemudian yang terakhir, pada proses assessment, saya melakukan penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa, baik melalui tugas individu, presentasi kelompok, ujian, atau bentuk penilaian lain yang bertujuan untuk mengukur pemahaman mahasiswa dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Kemudian berkaitan dengan penilaian pembelajaran, yang pertama saya menggunakan penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya yaitu untuk memberikan umpan balik dan perbaikan, seperti contoh misalnya adanya kuis, kemudian tugas individu, kemudian maupun tugas mandiri atau tugas terstruktur lainnya. Kemudian yang berikutnya, penilaian sumatif, itu penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa. Yang saya lakukan penilaian ini dalam bentuk ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Yang berikutnya adalah rincian penilaian hasil belajar mahasiswa yang telah saya sesuaikan dengan kontrak kuliah pada saat pertama kali kita pertemuan kuliah. Terdiri dari angka kehadiran saya beri nilai 10%, kemudian tugas atau keaktifan 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester adalah 40%. Kemudian rank nilai akhir yang akan saya berikan kepada mahasiswa itu juga disampaikan sesuai dengan RPS dan kontrak kuliah, di mana nilai A itu diperoleh dari angka 80 sampai dengan 100, kemudian nilai B adalah 70 sampai dengan 79, kemudian nilai C 60 sampai dengan 69, nilai D adalah 50 sampai dengan 59, dan nilai E atau tidak lulus adalah dari angka 1 sampai dengan 49. Demikian penjelasan ringkas mengenai mata kuliah yang saya ajarkan.
Kemudian saya akan mempraktikkan video micro teaching saya untuk pertemuan ke-7 sesuai dengan RPS mata kuliah anggaran bisnis, yaitu saya akan menyampaikan materi anggaran bahan mentah secara luring. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah anggaran bisnis. Sebelum kita memulai kuliah pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama, semoga diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih, semoga semuanya berjalan dengan baik. Sebelum Bu Yami melanjutkan perkuliahan, izinkan saya untuk mengabsen teman-teman yang berangkat pada hari ini. Mbak Tia Puspitasari hadir? Oke. Ani Ratnasari tidak hadir. Abid Habisuddin hadir. Ahmad Fauzi tidak hadir. Firman Maulana tidak hadir. Yang tidak hadir berapa jumlahnya? 3. Oke, terima kasih. Pada pertemuan ke-7 ini nanti kita akan membahas tentang anggaran bahan mentah. Nah, di sini terkait dengan anggaran bahan mentah, capaian pembelajaran akhirnya itu nanti mahasiswa memiliki kemampuan untuk merencanakan, memperkirakan, dan mengendalikan penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Kemudian yang tidak kalah penting, nanti mahasiswa juga bisa memastikan ketersediaan baku yang dibutuhkan dengan biaya yang efisien. Itu adalah CPMK dari sub pokok bahasan di materi ke-7. Nah, kemudian sebelum Bu Yami melanjutkan ke materi di pertemuan ke-7, saya akan sedikit overview terkait dengan pembelajaran di pertemuan ke-6. Di sini adik-adik mahasiswa ada yang ingat ya, pertemuan ke-6 itu kita membahas tentang apa ya? Apa? Barang apa lagi? Anggaran produksi. Oke, terima kasih Mbak Rani. Anggaran produksi itu membahas tentang apa? Biaya yang digunakan, biaya yang digunakan untuk proses produksi. Oke, Mas Nizul setuju nggak dengan apa yang disampaikan Mbak Rani? Setuju ya? Yang lain sependapat nggak? Oke, berarti kita lanjutkan ya. Kemudian kalau kita bicara bahan mentah di minggu yang lalu itu kan kita sudah membahas tentang mulai dari anggaran penjualan. Itu kan kita sudah menentukan banyak terkait dengan berapa target penjualan produk yang akan dilakukan oleh perusahaan selama satu periode yang akan datang. Nah, kemudian di bab berikutnya kita juga sudah merencanakan terkait dengan target produksinya ya. Nah, kalau di minggu yang lalu itu kita sudah menghitung berapa target jumlah produksinya, berapa jenis barang yang akan kita produksi. Nah, di sini akan kita bahas mengenai anggaran bahan mentah yang dibutuhkan. Nah, sebelum kita melanjutkan bahan mentah yang dibutuhkan, sebenarnya bahan mentah itu apa sih, Mas Mbak? Ada yang tahu nggak bahan mentah itu apa? Apa barang? Barang yang diolah dan jadikan itu apa? Contohnya adalah kain pakaian atau baju, itu disebut dengan bahan mentah itu. Oke, bahan alias juga disampaikan oleh Mbak Dani sama Mas Nizul. Setuju? Oke, kita lanjut ya. Bahan mentah adalah bahan yang masih asli dan bentuk pengolahan pada tahap berikutnya ya. Nah, kemudian kalau anggaran bahan mentah berarti dapat disimpulkan adalah perencanaan yang dapat digunakan sebagai dasar bagi perusahaan untuk menentukan seberapa besar bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. Jadi ini sepakat tidak kayak itu? Sepakat ya, oke. Tadi kita lanjut. Kemudian dalam penyusunan anggaran bahan mentah, di sini bahan mentah itu dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung,
bahan mentah tidak langsung. Kalau kita bicara tentang bahan mentah langsung itu adalah bahan mentah yang pada akhirnya itu terlihat bentuknya pada produk jadi. Tadi yang disampaikan Mas Wizul betul banget, ketika bicara produknya adalah baju, maka yang disebut dengan produk langsung atau direct materialnya adalah kain, gitu ya. Ketika Bu Yami bicara meja, maka direct materialnya adalah kayu, jadi bisa disepakati ya. Kemudian yang disebut dengan indirect material adalah bahan yang tidak langsung kelihatan dalam bentuk produk jadi. Contohnya apa Mas Mbak? Contohnya? Nah, ketika bicara baju, apakah adik-adik barisan bisa dengar pendapat saya? Tidak ya. Ketika saya bicara meja, apakah pakunya kelihatan bentuk meja jadi paku dan lain sebagainya? Tidak ya. Disepakati bisa memahami semua apa bedanya yang disebut dengan direct material dan indirect material. Kemudian tujuan penyusunan bahan mentah yang pertama adalah untuk memperkirakan jumlah kebutuhan bahan mentah. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkirakan jumlah pembelian yang diperlukan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk proses produksi. Dan yang keempat adalah untuk menyusun sebagai dasar produk costing atau memperkirakan komposisi harga pokok pabriknya berapa. Kemudian yang terakhir juga bisa digunakan sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan mentah. Nah kemudian perlu teman-teman ketahui dalam menyusun anggaran bahan mentah itu ada tiga hal pokok atau tiga hal inti yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah anggaran kebutuhan. Kalau kita bicara tentang anggaran kebutuhan, teman-teman nanti bisa overview terkait dengan jumlah produksi. Sakjane saya bisa menghitung seberapa besar kebutuhan anggaran bahan mentah saya itu ketika teman-teman mahasiswa bisa melihat saya itu mau produksi berapa jenis produk, kan gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika sudah diketahui berapa jenis produk, kuantitas per masing-masing produknya berapa, kan gitu ya. Nah baru nanti akan ketahuan yang namanya kebutuhan bahan mentahnya berapa. Kemudian yang kedua adalah anggaran pembelian. Ketika saya bicara kebutuhan, apakah yang saya butuhkan itu semuanya harus saya beli? Ya atau tidak? Ketika saya butuh 1000 unit bahan mentah, apakah yang harus saya beli itu 1000 unit? Ya atau tidak? Tidak, alasannya kenapa? Karena sudah ada sebagian sisa atau persediaan akhir di periode yang lalu gitu ya. Oke, terima kasih, bagus sekali jawabannya. Kemudian yang ketiga adalah anggaran persediaan bahan mentah. Nek tadi yang pertama kita bicara kebutuhan, yang kedua adalah bicara seberapa kita beli, dan yang ketiga kita bisa menghitung betul berapa persediaan yang kita miliki. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita ada proses produksi yang kita butuhkan seberapa, yang harus kita beli berapa, kita sudah punya berapa, kan gitu. Itu adalah tahapan penyusunan anggaran bahan mentah. Nah kemudian dalam menyusun atau merencanakan bahan pembelian bahan mentah, ini ada beberapa hal yang harus dicantumkan. Yang pertama adalah jenis barang jadi yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah jenis bahan mentah yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi. Yang keempat adalah standar penggunaan, dan yang kelima adalah waktu penggunaan bahan mentah. Kenapa hal ini perlu dicantumkan? Alasannya apa? Cukup satu aja. Jadi buat apa sih? Kenapa dalam penyusunan perencanaan bahan mentah itu perlu mencantumkan ini? Ada yang tahu jawabannya? Karena ada beberapa produk
dalam menyusun anggaran bahan mentah perlu mencantumkan beberapa identitas tersebut. Nah, kemudian yang pertama dalam menyusun kebutuhan kita perlu mengetahui tentang standar penggunaan. Standar penggunaan bahan itu merupakan bilangan yang menunjukkan berapa suatu bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu barang jadi. Nah, di sini seumpamanya standar penggunaan bahannya adalah 2 untuk barang jadi A dan bahan mentah E. Pada kalimat ini artinya untuk menghasilkan 1 unit barang A itu diperlukan 2 unit bahan mentah E. Jadi ketika saya membeli bahan mentah E itu artinya bisa digunakan untuk menghasilkan 1 unit barang A. Nah, kemudian selain itu juga harus mencantumkan jumlah masing-masing jenis barang jadi dan juga waktu penggunaan bahan mentah yang dinyatakan dalam bentuk bulan atau kuartal. Nah, nanti teman-teman bisa mencontoh tabelnya seperti ini dari kuartal 1, 2, 3, 4, produksi berapa, standar penggunaannya berapa, jumlah kebutuhannya berapa, itu nanti bisa direkap menggunakan tabel sesuai dengan contoh yang ada di depan. Nah, ini dari tabel ini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dibaca ya, jelas ya? Oke. Nah, kemudian metode yang bisa digunakan untuk penganggaran bahan mentah yang pertama itu dengan menggunakan perkiraan langsung, meskipun di sini ada sisi menguntungkan karena lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih ringan biayanya. Hanya saja ketika kita menggunakan perkiraan langsung itu resikonya menjadi kurang terdeteksi, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh perhitungan standar bahan baku. Nanti untuk modul yang sudah saya sharingkan melalui grup kelas kita, mohon nanti itu bisa ditindaklanjuti dan dipelajari secara mandiri di rumah gitu ya. Nah ini tabel isiannya ini nanti seperti ini Mas Mbak. Contoh penyusunan anggaran bahan mentah itu nanti disusun seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan adanya over bahan mentah, maka di sini BMI akan menggarisbawahi adanya economic order quantity. Ini merupakan salah satu metode yang bisa memberikan solusi bagi perusahaan tentang kapan perusahaan itu perlu mengadakan kembali dan seberapa jumlahnya perusahaan itu perlu membeli kembali bahan mentah. Nah, salah satu metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode EOI, gitu ya. Nah, di sini untuk menghitung EOI kita perlu mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kalau saya bicara biaya pemesanan, ini adalah berhubungan negatif. Jadi semakin banyak unit yang dipesan, otomatis akan memperkecil biaya pemesanan. Ketika kita mempertimbangkan biaya penyimpanan itu berhubungan positif. Ketika kita semakin banyak menumpuk barang, semakin kita membeli lebih banyak biaya bahan baku, maka biaya pemeliharaannya, asuransinya, dan biaya atas dasar perbaikan perusahaan yang juga berbanding searah itu akan semakin banyak. Gitu ya. Oke, rumusnya nanti bisa dipelajari. EOI itu bisa dihitung dengan rumus 2RS dibagi PI, di mana R adalah jumlah bahan mentah yang dibeli, S adalah biaya pemesanan, P adalah harga atau unit bahan mentah, sedangkan I adalah biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase di persediaan rata-rata. Nah, ini nanti ada beberapa contoh bisa dipelajari. Nah, ini ada soal latihan. Nanti teman-teman mahasiswa bisa membuka membuka di grup kelas kita. Di paling belakang ada soal latihan. Nanti silakan dikerjakan di rumah sebagai bahan asesmen daripada penilaian pembelajaran kita
kita pada pertemuan ke-7, yaitu pada topik bahasan anggaran persediaan bahan mentah, gitu ya, disepakati. Kemudian berhubung ini adalah pertemuan ke-7 dan minggu depan adalah waktunya kita ujian tengah semester, jadi adik-adik mahasiswa monggo materi yang sudah beliau share mulai dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-7 itu dipelajari dengan baik. Kemudian nanti soal UTS akan saya share melalui Google Classroom, dan nanti untuk tugas pada hari ini juga bisa dikumpulkan sesuai dengan jadwal UTS mata kuliah anggaran bisnis. Nah, oke, sebelum beliau ditutup pertemuan pada hari ini, mungkin dari adik-adik mahasiswa ada yang mau menyampaikan, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Sudah, oke, terima kasih. Karena sudah tidak ada yang tanya lagi, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7, apa yang kita pelajari, insya Allah mudah-mudahan meskipun sedikit bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikti-Saintek, tim penilai sertifikasi dosen, STIE Raja Wali Purworejo, rekan sejawat dosen, dan para mahasiswa atas bantuan dan dukungannya serta kerjasama sehingga video ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga video ini dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.